Baik, tar lu, kita salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 48, kembali lagi bersama kita SMP 48 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di kegiatan hari ini kami akan membahas mengenai hasil dari MPLS bersama rekan kami yaitu Muhammad Jordan sebagai salah satu anggota atau murid terbaik pada masa MPLS. Mari kita beri tepuk tangan untuk Jordan. Jadi, seperti yang kita tahu, pada minggu kemarin kita telah melaksanakan kegiatan MPLS yang dilaksanakan selama 5 hari beserta dengan kegiatan pra-MPLS yang dilaksanakan pada hari yang hanya cuma ada sehari. Pada kegiatan MPLS sudah banyak hal yang kita lihat dari anak-anak ini semua. Dari anak-anak yang baru masuk ke SMP 48 Jakarta. Seperti yang kita tahu, adaptasi bukanlah hal yang mudah bagi anak seumuran kita. Pasti membutuhkan proses dan tidak akan punya waktu sebentar. Jadi, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu anak atau peserta didik baru SMP 48 Jakarta yang bernama Muhammad Jordan dari kelas 7G. Sebelumnya, untuk Muhammad Jordan mungkin boleh memperkenalkan diri lebih detail ke teman-teman 48. Oke, kasih ya Kak. Yep. Halo semuanya, Halo. perkenalkan saya Muhammad Jordan dari kelas 7G. Mungkin beberapa Sobat 48 ada yang mengenal saya karena kakak saya juga pernah berada di sekolah ini, tepatnya di SMP 48. Dan mungkin kita bisa lanjutkan. Oke, boleh. Tadi kayak yang kita dengar, kakaknya Jordan itu salah satu anak murid dari SMP 48 Jakarta. Kalau boleh tahu nih, kakaknya Jordan itu anak 48 tahun berapa sih? Lulusnya aja deh, lulusnya tahun berapa? Tahun 2025. Oh, tahun ini. Oh, berarti salah satu alasannya Jordan bisa masuk ke sini mungkin karena kakaknya Jordan pernah di sini ya. Jadi mungkin dari kakaknya Jordan itu sendiri, Jordan bisa tahu beberapa hal tentang SMP 48 Jakarta. Apalagi ya kira-kira yang akan kita bahas. Oh, ini sebelumnya karena kita akan membahas tentang kegiatan MPLS yang sudah dilaksanakan oleh Jordan. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya sedikit tentang bagaimana feel Jordan setelah berada di SMP 48 Jakarta ini. Jordan, sebelum kamu masuk ke SMP 48 Jakarta, pasti kamu akan mengadakan atau merasakan namanya tekanan dari misalnya pemilihan SPMB ya. SPMB itu kan pasti murid-muridnya banyak banget dari sekolah-sekolah lain yang akan bersaing sama kamu. Mau itu tentang nilai ataupun semuanya. Jadi, saya coba kayak mau tahu gitu, gimana sih feel-nya dari tekanan SPMB itu sendiri? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, awal mula SPMB itu agak tegang sih, soalnya kan kayak nama saya tuh semakin ke bawah. Tapi setelah menunggu kisaran 3-4 hari, ternyata nama saya stay di kelas 7G ini atau di urutan 34 kalau tidak salah. Dari situlah saya mulai merasa senang karena tidak ada perubahan dan akhirnya saya pun berhasil masuk ke SMP 48 Jakarta ini. Tapi sebelum kamu masuk sini tuh, pas kamu dari SD kamu nih, kalau boleh tahu kamu dari SD mana? SD Sudimara Ciledug. Oh, dari Ciledug. Oke. Pas kamu masih di SD kamu, itu kamu kepikiran nggak sih mau masuk 48? Kayak kamu kepikiran kamu bakal keterima di 48? Karena kan di sana kan pasti ada SMP juga kan? Maksudnya kayak, kok bisa, apakah kamu langsung ngerasa kamu, kayaknya aku cocok deh di 48, terus kamu langsung milih 48, atau kamu pertimbangin dulu sekolah-sekolah yang ada di sana? Sebenarnya saya awalnya mempertimbangkan dengan sekolah seperti SPN 19, dan lainnya, tapi saya memilih SPN 48 karena beberapa saran dari kakak saya, terutama karena saya suka basket, jadi terkadang kakak saya suka menceritakan tentang ekskul basket di sini. Oh gitu. Oh berarti kakak kamu dulu ikut basket? Enggak, kakak saya
suka melihat anak-anak yang bermain bass. Oh, gitu. Berarti itu tadi cerita singkat tentang perjalanan Jordan sebelum masuk ke SMP 48. Lanjut aja, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan tentang MPLS SMP 48 Jakarta. Jordan, pertama kita bakal bahas pra-MPLS dulu. Pas masuk pra-MPLS, itu kan pasti semua yang ada di kelas kamu itu baru. Mulai dari yang paling simple, seragam. Itu pasti beda semua. Jarang banget ada yang ada, mungkin beberapa doang. Nah, teman-teman kamu juga pasti mukanya asing kan, karena lingkungannya jauh banget dari kamu. Kamu dari Ciledug, mereka paling dari Kebayoran sini kan. Paling jauh, paling Cidodol. Perasaan kamu, jangan perasaan deh. Gimana penglihatan kamu nih, pas kamu menginjakan kaki di kelas 7G, kamu langsung lihat muka-muka teman kamu tuh kayak, gimana sih mereka tuh sebelumnya, sebelum kamu sekenal mereka kayak sekarang, kamu mikirnya tuh mereka pribadi yang kayak gimana gitu. Boleh kamu sebutin salah satu teman kamu? Awal-awal masuk sebelum ke dalam SMPN 48, saya menunggu di luar. Di situ saya menemui salah satu teman dari kelas saya yang bernama Aryo Bima Saputra. Awalnya saya melihat muka dia tuh agak tegang dan mungkin bisa dibilang tidak saling mengenal. Jadi kita agak canggung saat berbicara. Namun ketika teman-teman dia datang, ternyata dia anak yang sangat ekstrovert. Dan akhirnya saya pun merasa kembali sendiri gitu. Tapi ketika masuk dan sudah menginjakan kaki di kelas 7G, saya mulai berani speak up karena ternyata teman-teman di sana banyak yang saling mengenal sedangkan saya tidak. Dari situlah saya berpikiran bagaimana jika saya sendiri yang maju untuk mengusulkan diri sendiri dan untuk memperbanyak teman juga, karena saya di situ kan posisinya sendiri. Ya paham. Jadi begitu. Berarti tadi kita dengar satu nama dari teman-temannya Jordan, yaitu Aryo Bima. Sebelumnya pas kamu sampai ke SMP 48 ini, kamu ketemu dia, itu kamu maksudnya udah berpikir belum kalau kalian sekelas? Atau masih kayak, oh kamu masuk sini, atau udah kepikiran kalau kamu emang sekelas sama dia? Awalnya sih belum, karena kan saya tidak memperhatikan nama yang ada di SPMB sebelumnya. Saya hanya memperhatikan nama saya yang berada di urutan 34 tersebut. Dan ketika masuk ke SMP 48, saya bertemu dia dan bertanya kepada dirinya, dia tuh masuk ke kelas mana, dan ternyata dia sekelas sama saya, dan akhirnya kita pun mulai berbincang walaupun agak canggung. Oh begitu. Jadi walaupun kita belum kenal, tapi Jordan udah bisa beradaptasi sedikit demi sedikit, walaupun lingkungan itu bisa terbilang asing sama Jordan. Jadi pas pra MPLS itu, kalau kamu masih ingat, kegiatannya tuh apa aja sih? Kalau tidak salah, kegiatannya itu berbaris sesuai kelompok. Kelompok. Oh, sesuai kelompok. Pas pra MPLS itu, oh iya, kebetulan teman kita satu ini dimentori oleh saya sendiri, Arliko Alfarida. Jadi pas kamu masuk ke fase pra MPLS itu, kan kamu udah ketemu teman-teman kamu nih. Nah, itu kan kayak yang kamu bilang tadi, agak sedikit gugup pasti kan. Cuma kalau misalnya pas di masa MPLS nih, kamu kan udah ada sehari bertemu teman-teman. Nah, pas masa MPLS ini, apa sih bedanya pertemanan masa MPLS dan masa pra MPLS? Apa kayak dari segi mungkin gugupnya lebih berkurang atau lebih bebas gitu buat berekspresi, gimana? Kan awal saya pra MPLS itu saya ada tugas dari kakak kan, yang kata tugas suruh speak up di depan. Yes. Nah, dari situ kan saya mulai speak up, dan ternyata dari situ juga saya terpilih menjadi ketua kelas. Nah, dari situlah rasa canggung dan gugup mulai hilang, dan mungkin saya juga waktu itu ingat-ingat lupa ya, mulai berani berbicara kepada teman saya di samping bangku saya. Dan juga salah satu teman saya yang lain ada yang bertanya kepada saya nama saya itu siapa, dari mana. Maka dari situlah rasa canggung saya mulai hilang dan bisa dekat dengan teman-teman saya sekarang. Keren banget itu cerita singkat awal perjalanan MPLS dari Jordan. Tadi kita udah skip langsung kan ke teman-teman sekelasnya.
Jadi sekarang saya mau coba tanya sedikit tentang perbedaan lingkungan dari SD dan SMP. Kalau boleh tahu lingkungan SD Jordan tuh kayak kayak gimana sih? Misalnya kayak apa sih humor yang ada di SD Jordan atau permainan yang biasanya dilakuin sama Jordan semasa SD itu kayak gimana? Terus apa perbandingannya sama masa SMP ini? Kalau bisa dibilang sih jauh berbeda ya, karena teman-teman saya di SD tuh ada beberapa yang dari TK juga, jadi ada yang saya kenal. Contohnya siapa ya? Iya, teman saya namanya Muhammad Bani Rizky. Saya berteman dengan dia dari TK sampai kelas 6 SD. Dan di SD itu sebenarnya untuk berteman tuh lebih gampang ya, karena kan rata-rata teman saya juga sudah ada yang saya kenali gitu. Nah, kalau di sini tuh di SMP 48 ini baru banget, karena rata-rata temannya dari daerah sini, bukan dari daerah saya. Kan saya dari Ciledug. Teman-teman di sini dari daerah Kebayoran, Cipulir. Dan saya pun jadi agak bingung ya mau berteman bagaimana awalnya. Tapi setelah melihat kakak dan Kak Kirana bisa maju ke depan untuk speak up dan mengenali kami semua, saya pun juga berani untuk memulai pembicaraan. Keren banget. Itu tadi perbandingan lingkungan SD dan SMP. Semua dari kita pasti pernah pernah ngerasain apa itu adaptasi. Kayak salah satunya teman kita Jordan ini dari SD-nya sampai ke SMP 48 Jakarta yang notabene lokasinya bisa dibilang cukup jauh karena Ciledug dan Kebayoran Lama itu bisa dibilang cukup jauh kan. Lingkungannya pun pasti berbeda, cara bicaranya pun berbeda, dan humor dan selera-selera lainnya pun juga ikut pasti berbeda. Nah, setelah tadi teman kelas, lingkungan sekolah, suasana baru, peraga baru, sekarang saya mau coba nanya terkait apa ya kira-kira? Oh, ini setiap orang mengalami adaptasi itu kan pasti ada ketakutan tersendiri kan? Nah, sejak dari jangan dari pra-MPLS, dari SPMB sampai detik ini, ketakutan apa yang mungkin udah muncul di kepala Jordan? Mungkin ketakutan untuk kehilangan teman ya, karena kan ini lingkungan baru, jadi saya tidak ada mengenal satu orang pun awalnya. Jadi saya tuh terutama ketakutan saya sih untuk kehilangan beberapa teman saya yang ada di sekolah mulai menjauhi saya, karena mungkin sikap saya yang kadang tidak sopan. Gitu. Oke, berarti itu tadi terkait bagaimana suasana di ketakutan yang Jordan miliki saat ini. Kalau boleh tahu, target Jordan di SMP 48 Jakarta ini setidaknya sampai kelas 8 tuh mau ngapain aja sih? Kegiatan apa yang kira-kira bisa bikin Jordan tuh tertarik gitu di SMP 48 ini? Kegiatan yang dilakukan kakak kelas. Ya, mungkin yang bisa Jordan lakukan misalnya ekskul, organisasi, atau pembelajaran yang kira-kira mau jadi target selanjutnya, misalnya kayak mau nilai ini, mau jadi ini, mau dapat ini gitu. Kalau dari ekskul sih, saya berharap ke diri saya supaya bisa berpartisipasi ke ekskul basket. Tapi untuk SMP 48, saya agak berharap ke diri saya untuk bisa menjadi OSIS seperti kakak. Keren banget. Itu tadi tuh harapan pertama jadi anak organisasi. Karena ya seperti yang kita lihat tadi, pembawaan Jordan itu sebenarnya ya alhamdulillah sudah bisa menjadi diri sendiri. Ya semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin dari semua anak-anak di SMP 48 Jakarta. Amin. Dan dapat menjadi contoh bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya ngomongin organisasi nih, target Jordan di OSIS itu pengennya jadi anggota biasa aja atau pengen lebih jadi ketua misalnya? Itu kepikiran nggak jadi ketua OSIS? Awal mula ngeliat OSIS sih pengen aja gitu ngeliat apa sih namanya, pengen ikut gitu, dan dari ngeliat kakak-kakak OSIS jadi kepengen ikutan jadi ketua juga gitu. Maka saya pun mulai menjadi ketua kelas dan mulai mengikuti beberapa
apa sih namanya ya? Gimana? Mengikuti beberapa tugas dari guru ya. Dan mungkin setelah ini saya akan mengikuti. Oh, bagus banget itu. Semoga terwujud lah ya impian buat jadi anak organisasi. Kalau menurut Jordan nih, kayak yang tadi kita dengar dari cerita dan mimpi yang Jordan punya untuk menjadi anak organisasi, pandangan Jordan tentang anggota OSIS MPK SMP 48 Jakarta tuh gimana sih? Kemarin kan pas kegiatan MPLS, OSIS MPK tuh kebanyakan turun di lapangan untuk membantu jalannya proses kegiatan MPLS ini. Dari awal sampai selesai kegiatan MPLS, itu apa-apa aja yang Jordan lihat kepada kakak-kakak anak OSIS dan MPK ini? Menurut saya anak-anak OSIS dan MPK itu sangat asik dan mudah untuk mengajak kita berbaur atau bergaul ya. Jadi kita dapat saling berteman dengan baik karena beberapa bantuan dari mereka juga. Mungkin bisa dibilang kita berteman karena adanya mereka sih. Keren banget. Jadi semoga dengan apa yang Jordan katakan tadi, SMPN 48 Jakarta tidak hanya dengan anak organisasi, tapi dengan secara sadar seluruh baik dari anak kelas 9 sampai kelas 7 bisa berteman dan bersahabat dengan baik dan bisa bersenang-senang satu sama lain. Jadi mungkin kira-kira seperti yang kita dengar tadi, itu adalah pembahasan mengenai materi MPLS dan suasana dan perasaan MPLS yang sudah dirasakan oleh Jordan. Saya pun sebagai mentor dari Jordan pada kelas 7G sangat senang dan turut bangga ikut melaksanakan kegiatan MPLS ini. Harapan saya kepada anak-anak yang baru ada di SMP 48 Jakarta, semoga dapat menyerap adaptasi-adaptasi positif ketimbang adaptasi-adaptasi negatif. Karena semua hal di dunia ini sudah pasti ada hal buruk dan baik, jadi tinggal gimana kitanya saja dalam memilih bagian baik dan bagian yang salah. Mungkin sudah? Baik, mungkin sekian informasi dan pembicaraan antara saya, Arliko Alfariza, dan teman saya, Muhammad Jordan, dari kelas 7G. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.